Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Nuhyanan, SPDI, NIM 250310644. Adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 6 Tual. Saya adalah mahasiswa PG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Ambon. Hari ini akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 7 Mei 2025 di kelas 10 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia dengan metode pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pada siang hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk kita berdoa dulu. Oke, kalau seperti itu, maka Ibu bertanya kepada satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin ketua kelas mungkin, silahkan. Teman-teman, ibu guru, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mau cross check harian dulu. Oke. Di antara kalian hari ini siapa saja tidak masuk atau semuanya hadir? Ada Bu, 2 orang. Oh, 2 orang. Siapa? Kami sedang sakit. Kami sakit. Afdal tanpa keterangan. Ada tanpa keterangan. Yang lainnya hadir ya? Hadir. Ya, oke, baiklah. Selanjutnya kita sebelum memulai kita kan mempunyai yang namanya kesepakatan kelas. Oke. Apakah kalian masih ingat tentang apa-apa saja kesepakatan kelas? Masih. Kesepakatan kelas kita ada berapa itu? 5. Oke, apa-apa saja? Yang pertama, Wajib berdoa. wajib berdoa. Kedua, Kelas bersih. kelas bersih. Yang ketiga, Tidak ya. Yang keempat, tanya dulu, apakah keempat kesepakatan ini sudah kita jalankan atau belum? Sudah. Apa sudah berdoa? Sudah. Oke, terus yang kedua apa tadi? Kelas bersih. Kelas bersih. Apa kelas bersih? Sudah. Nah, yang ketiga, Tidak boleh beribut. berarti dalam proses belajar nanti kita tidak boleh ribut, saling mengganggu teman, mungkin yang punya handphone bisa atau dikeluarkan. Yang ketiga, keempat. Berarti kalian semua sudah hadir ya? Iya. Oke, jadi hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan agama atau materi pendidikan agama hari ini disampingkan dulu. Mungkin buku-buku catatan-catatan yang tadi pelajaran hafal tadi, nah disimpan dulu dalam tas atau dalam laci kalian. Lalu hanya buku atau hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini tentang pendidikan agama Islam yang boleh di atas meja. Sebelum mulai ini, ada tidak mau penambahan
Kalau seperti itu, kita mulai saja ya pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mau tanya dulu. Ada yang masih ingat tidak tentang pelajaran kita pada pertemuan minggu kemarin? Masih. Masih? Oke, ada yang mau jawab? Silakan. Angkat tangan. Ya, 1, 2, 3. Ya, siapa? Alikia. Oke, silakan. Menyadari peran ulama penyebar ajaran Islam Indonesia. Ya, bagus. Ada lagi? Iya, Ani, silakan. Maksudnya agama Islam di Indonesia, perkembangan kesultanan di Indonesia, dan tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Insya Allah masih ingat ya. Luar biasa. Selanjutnya, ada yang menambahkan lagi sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya? Sebelum kita mulai, Ibu mau menunjukkan satu gambar, 2 gambar. Nanti kalian tebak gambar tersebut, kira-kira gambar yang Ibu tampilkan nanti itu gambar tentang apa? Bisa? Bisa. Bisa mulai? Bisa. Kita mulai ya. Gambarnya jelas? Jelas. Gambarnya sudah ditampilkan 2 gambar seperti ini. Materi kita tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Nah, anak-anak, di sini Ibu berikan sedikit pengertian tentang zina. Zina adalah hubungan selayaknya suatu istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kasih perbuatan zina dari Islam perempuan maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahan, karena zina itu dilakukan oleh pasangan yang belum sah. Jadi bagus tidak perbuatan zina itu? Kalau tidak, lebih baik kita hindari. Ya. Lanjut ya. Karena akibat dari pergaulan bebas, maka akan terjadinya seks bebas, hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan di luar nikah, sehingga merupakan bentuk kita akan membagi 4 kelompok, lalu masing-masing kelompok akan membahas tentang materi kita pada hari ini. Nanti Ibu akan membagikan langkah kerjanya untuk kalian. PKPD ya? Ya. Oke, masing-masing kelompok akan diberikan waktu berapa menit? 5 menit untuk diskusi. Oke, yang sudah ada di situ kalian boleh mengisi di situ, lalu akan dipresentasikan. Terus nama kalian dan sebagainya ya. Oke, silakan.
kelompok 1 atau kelompok visual. Di sini kami akan menjelaskan suatu gambar yang sudah diterapkan di depan. Nanti dijelaskan oleh teman kelompok saya. Kepada teman kelompok saya persilakan. Iya, terima kasih. Di sini saya akan menyaksikan sebuah gambar yang telah ditentukan di depan. Gambar pasangan pelajar pergaulan bebas. Gambar di depan menggambarkan 4 orang pelajar yang terdiri dari 2 orang putra dan 2 orang putri yang sedang merokok dan meminum minuman keras atau miras. Jadi pergaulan bebas seperti ini akan menuju ke zina. Kita sebagai pelajar harus pandai memilih teman agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang dapat merugikan kita. Ada salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina. Yang Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, yang artinya, Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. ya, terima kasih. Hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami persilakan dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana kita dapat menjaga kehormatan dan keharmonisan diri dalam masyarakat yang semakin kompleks? Saya kembalikan kepada moderator. Ya, di sini kami akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 4 kepada teman kelompok saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengatur batasan dan memilih lingkungan yang positif, mengembangkan keterampilan sosial, mengelola emosi, dan mencari dukungan. Itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembali ke teman-teman. Mohon maaf ya, ulang lagi. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina sungguh suatu perbuatan keji, suatu jalan yang buruk. Jadi tidak boleh kalian berbuat seperti itu. Kalau seperti itu, maaf Amri, saya tidak menerima kerasan kamu. Jadi kita berteman saja. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok 1, 2, dan 3 ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan mengucapkan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam bentuk video yang pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang. Sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itulah video yang dapat kami tampilkan. Selanjutnya kami akan menyampaikan pesan-pesan moral yang terkandung dalam video tersebut dan
maksud dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Kepada teman kelompok saya yang sudah dipercaya untuk menjelaskan kedua hal tersebut, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan pesan moral dari video yang sudah ditampilkan tadi. Pesan moral dari video tadi adalah kita harus menjaga kehormatan diri sendiri sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai kemanusiaan. Bergaulah dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Kita harus memperkuat iman kita dan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Itu saja pesan moral yang dapat saya sampaikan. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya yang akan membacakan makna dan isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Kepada teman saya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan makna dan isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini berisi larangan tegas untuk menjauhi perbuatan zina. Karena zina ini merupakan perbuatan yang keji dan merusak. Ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala tindakan yang mendekati zina. Itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu menyimak tentang hasil kelompok tadi untuk diskusi, maka dari kelompok 1 tadi sudah sangat luar biasa kompaknya, kelompok 2 juga demikian, kelompok 3 juga demikian, kelompok 4 juga demikian. Tadi sudah luar biasa, cuman harus lebih kompak lagi. Terus dalam diskusi itu kan harus kerja sama tim ya. Tadi Ibu lihat kerjasamanya sangat luar biasa, semuanya hampir berperan aktif. Iya kan? Walaupun tadi masih ada yang bingung, tapi dari penjelasan singkat tadi, Ibu rasa kalian sudah paham betul tentang materi tersebut. Jadi mungkin sebentar mungkin ada sesi tes atau apa, mungkin sudah jelas ya, tugas nanti dibagikan ya. Oke, selanjutnya setelah dari diskusi, Ibu simak juga tidak ada yang main. Mungkin tadi ada dari kelompok 3 sedikit bercerita sama teman, tapi tidak masalah, tidak mengganggu kelompok lainnya dengan teman-teman yang sedang presentasi punya konsentrasi. Jadi sangat luar biasa. Ternyata mungkin materi ini menarik ya? Iya. Akhirnya menarik atau tidak? Menarik. Akhirnya semuanya berdiskusi dengan hikmat, dengan baik. Dari awal hingga akhir Ibu merasa sangat luar biasa untuk kalian. Setelah itu, Ibu guru berjalan ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Ibu menyambar di kelompok 4. Ternyata betul-betul berdiskusi dengan temannya sebelum presentasi. Kalau Ibu guru bertanya, ada yang bertanya, Ibu nanti seperti apa kalau berdiskusinya? Ibu seperti bertanya seperti itu. Mereka sudah bertanya kepada Ibu. Tadi yang kampanye tanya, terus hanya sedikit bingung. Kira-kira nanti bagaimana? Ada alat pendidikan, nervous mungkin takut ditertawakan, tapi ternyata tidak ada yang tertawa. Memang berdua tapi tidak mengganggu konsentrasi kalian. Berarti jelas ya? Jelas. Ibu guru sebelum menunjuk seseorang atau memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan kesimpulan dari materi kita, Ibu guru hanya mau mengingatkan sedikit kepada kalian tentang larangan pergaulan bebas dan zina yang dimana itu harus dihindari ya. Iya. Materi yang sedikit Ibu pakai ke depan. Selanjutnya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 mungkin ada yang mau menyimpulkan dari memberikan kesimpulan ini dari hasil diskusi kita pada siang hari ini. Dipersilahkan. Saya
Oh iya, Fani. Boleh Fani silakan. Memberikan kesimpulan tentang diskusi maupun belajar kita pada siang hari ini. Silakan Fani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi pelajaran kita pada siang hari ini. Menurut saya, menjauh pergaulan bebas dan perbuatan zina ini adalah tujuan yang bagus untuk melindungi harkat dan martabat kita sebagai manusia. Terus untuk menjauh pergaulan bebas dan zina ini dapat didasarkan pada moral, etika, dan norma yang diakui. Jadi kesimpulan yang diberikan sama teman kalian tadi benar adanya. Jadi pergaulan bebas zina juga bukan hanya dilarang dalam hukum agama, tapi sekarang juga di hukum negara juga sudah diterapkan dalam KUHP. Nomor berapa itu? 284 tentang apa itu? Perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman sekeluarga penjara. Jadi ketika ada pasangan yang belum menikah lalu ditangkap maka akan diancam dengan hukuman penjara 9 bulan. Lalu kalau dalam hukum Islam laki-laki dan perempuan ketika belum sah dalam menikah maka akan dan apabila pasangan sudah menikah maka akan dirajam itu bagaimana? Batu sampai mati. Karena zina itu adalah satu aib. Mencemarkan nama baik yang tadi Ibu ada menunjukkannya. Beberapa dia punya efek-efek. Yang pertama apa? Anak mungkin anak di luar, anak hasil zina, nasabnya tidak jelas. Terus apa lagi? Dilaknat oleh Allah. Ada lagi? Dikucilkan atau dijauhkan dari masyarakat. Ada lagi? Anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Tidak mendapat warisan walaupun bapaknya presiden, bapaknya wali kota, bapaknya bupati, bapaknya gubernur, bapaknya pengusaha tambang emas, sekalipun yang punya harta berlimpah, tapi anak dari hasil zina tersebut tidak bisa menuntut harta warisan dari ayahnya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Ya, bagaimana? Karena bukan anak sah. Karena bukan anak sah. Ada lagi? Anak hasil dari di luar nikah. Ya, karena anak hasil nikah atau zina. Tapi kalau seandainya anak itu hasil dari pernikahan, bagaimana lagi itu? Boleh sah? Boleh. Nasabnya jelas. Ya kan? Tapi kalau hasil zina maka nasabnya tidak Jelas. Makanya nauzubillah min dzalik ya. Oke. Ada lagi pergaulan bebas, minum-minuman keras, seks bebas, minum aurat, masuk pesta masuk lagi. Iya kan? Pergaulan seperti ini, pacaran-pacaran. Ibu yakin anak-anak ibu tidak ada yang pacaran di sini? Iya kan? Iya. Oke. Ketika di luar sana ketika berpacaran, pacaran yang tadinya hanya panggil sayang-sayangan, chat-chatan, iya kan, video-video callan, itu juga termasuk zina itu. Zina mana? Timbul perasaan-perasaan yang kangen, rindu, sayang di mana, sedang apa, seperti itu. Tidak boleh ya? Pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan murimnya itu orang ketiganya bisa setan. Dan pergaulan pacaran, suka mabuk-mabukan, suka berhura-hura, suka berkoya-koya, masuk-masuk pesta joget-jogetan, akhirnya minum mabuk, lalu tidak sadar, akhirnya menuju pada zina. Alhamdulillah. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan
kegiatan kalian dalam mengikuti kegiatan pelajaran pada siang hari ini? Senang. Bahagia. Tidak bosan? Oke, tidak bosan ya? Oke. Apa yang akan ditingkatkan untuk pembelajaran yang akan datang nanti? Harapan kalian? Iya. Siap. Mungkin diskusi ke depannya lebih kompak. Iya. Berarti tadi lebih kompak ya? Iya. Untuk itu kan teman-teman kalian. Oke, baik. Terus selanjutnya ibu akan memberikan kertas berwarna-warni. Bagus tidak? Cantik. Cantik. Iya, oke. Kayak ibu, masya Allah. Di sini ibu yakin masih ada yang melakukan pelanggaran tentang kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Maka ibu guru akan membagikan kertas yang berwarna Warni. merah untuk perilaku yang melakukan pelanggaran. Oke, bentar ya, kelompok 4 ya. Silakan menulis. Ayo. Tulis tentang dalam kesepakatan kelas kita. Oke, tadi kesepakatan apa yang dilanggar? Atau tidak ada kesepakatan? Ada kan? Iya. Tadi kan katanya sudah kompak sambil lakukan nih. Iya. Ternyata, lihat, mungkin latanya masih kotor. Teman-teman bagaimana tadi saat pelajaran? Konsumsi atau tidak? Silahkan ditulis. Sudah? Sudah. Oke, sudah boleh kumpulkan. Ayo, satu orang kumpul. Dulu tempat saja nanti satu orang kumpulkan atau kasih ke ibu. Oke. Wah. Langsung ya. Ya. Oke. Oke. Ini sudah. Oke. Selanjutnya ibu akan membagikan soal, lalu kalian kerjakan ya. Iya. Biar ibu tahu sampai di mana batas pemahaman kalian tentang pelajaran yang tadi katanya kalian sudah paham. Ini soal, jangan nyontek ya. Kerjakan, ibu kasih waktu 10 menit atau 15 menit. 10. Oke, 10 menit ya untuk pengerjaan soalnya ya. Oke, bismillah, silakan langsung dikerjakan.
Oke, ada latihan. Oke, semua sudah mendapatkan lembaran soalnya? Sudah. Oke. Jangan mencontek. Ayo isi buku dulu, isi buku. Sudah, Bu. Percaya diri saja. Itu tes kita untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita pada siang hari ini tentang pergaulan bebas dan zina. Oke, selamat bekerja. Bagaimana soalnya? Ya. Soalnya gampang saja nih, Bu. Luar biasa, Ibu yakin ini semua dapat 100 ini. Ditulis namanya kan, ada nama gitu kan, ada teman kalian tulis nama, ada nama itu. Tulis nama, kalau tidak tulis nama bagaimana itu mau tahu? Ayo. Intan tidak boleh menyontek, Intan. Sudah? Ada yang sudah? Oke, kalau yang sudah, tahan saja. Nanti kalau semuanya sudah, dikumpulkan ya dari meja, nanti Ibu ambil. Ya, Bu.
silakan bagi ilmunya. Ya, sudah. Oke. Kelompok dua sudah belum? Nanti kalau sudah orang berbuka depan. Oke, tugas sudah dikumpulkan, akan diperiksa. Untuk pertemuan berikutnya, materi kita masih tentang pergaulan bebas dan zina. Jadi ibu harap nanti tolong kalau pulang di rumah buka kembali materi-materi yang ibu kasih di video ini. Jangan disimpan di rumah saja jadi pajangan, tapi dipelajari, ada dipahami. Dan minggu depan kita masih melanjutkan tentang materi yang sama. Bisa ya? Bisa. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.